Salam, saya dapat video dari alam goib karena orang yang berbicara ini sudah meninggal. Itulah Buya Syakur. Jadi kalau masih hidup, Buya Syakur ini menjadi teman penginjilan saya karena dia sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena dia seorang kiai, ustadz, pemilik pesantren, ya tentu dia dikuburkan dengan cara Islam, tetapi pakai peti mayat yang nggak biasa dilakukan oleh siapapun. Baru beliaulah orang kiai pakai peti mayat. Kalau saya nanti pakai kotak kaca sekalian supaya bisa dilihat tubuh saya bagaimana 100 tahun masih bisa dilihat. Begitu. Inilah Buya Syakur, saudara. Berargumentasi. Kenapa saya langsung bicarakan Islam belum sempurna? Karena ini passwordnya kalau Islam ingin maju. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah. Masih mengatakan kami bangsa yang terbaik. Lu ngomong lagi dihukum kamu nih. Bikin silet aja nggak bisa. Betul nggak? Ya iya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Nah itu. Jadi artinya bahwa makanya saya langsung Islam belum sempurna supaya mereka sadar. Karena mereka meyakini sudah sempurna, maka semua isi kandungan keputusan hukum-hukum agama yang berlaku berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang itu sudah sempurna. Tidak boleh dibatalkan, tidak boleh direvisi, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh diganti. Tetap berlaku sepanjang zaman. Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna, maka perbudakan adalah boleh. Ketika Arab Saudi melarang perbudakan, mereka demo. Kenapa melarang perbudakan? Padahal Allah tidak melarang perbudakan. Saya mau tanya pada Anda dulu. Anda yakin Tuhanmu memperbolehkan manusia dijual? Al-Qurannya ada kok. Boleh nggak beli cewek? Beli Boleh. pasar? Boleh. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Boleh nggak beli? Boleh. Sudah sempurna, ya berarti boleh. Negara boleh melarang. Sudah sempurna. Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan, sah nggak? Menurut hukum Islam sah nggak? Sah, betul. Tuhan mau mengizinkan anak 5 tahun dikawinkan. Jujur aja nih. Hak cerai suami di mulut suami kapan saja. Boleh, Buya Syakur. Bapak kan sudah di dalam kubur, ngirim video ke saya lagi. Buya Syakur, terima kasih atas videomu. Islam itu ajaran sempurna tapi bohong, saudara-saudara. Ini kalian harus tahu itu. Jadi bala tentara Islam berhasil menyerang begitu banyak negara, begitu banyak bagian dunia, tapi di manakah sisa-sisa budaya Islam bekas-bekas jajahannya itu? Mengapa Islam gagal di banyak negara dengan cara yang dramatis pula? Mengapa Islam didepak dari begitu banyak negara dan meyakinkan begitu banyak tempat-tempat? Di Spanyol habis. Ya. Udah nggak ada lagi. Sisa-sisa Turki Utsmani itu sudah nggak ada lagi. Habis. Sejak tahun 1924 habis.
habis, nggak ada perkara lagi, dan tinggal ini sisa-sisa orang-orang yang masih ingin memperjuangkan agamanya dengan cara dan bela diri salah. Nah, tadi Buya Syakur itu dimusuhi, dibenci, saudara-saudara. Kenapa? Karena Buya Syakur menentang undang-undang poligami, Buya Syakur itu istrinya hanya satu, menentang perbudakan. Kenapa ditentang perbudakan oleh demo-demo di Arab Saudi itu? Jangan ada lagi perbudakan, tetapi rakyatnya tetap memakai perbudakan itu. Karena namanya orang budak nggak perlu bayar. Untuk tenaga apa saja tidak perlu bayar. Gratis, tenaga gratis. Ditambah lagi uang haji, itu uang gratis. Ini orang-orang Indonesia Nusantara ini diperbodoh supaya naik haji banyak cuan. Kalau di Pertamina, Ahok itu menentang itu, mengirim minyak mentah ke Singapura lalu dibawa kembali dengan harga mahal setelah diolah di Singapura. Kita bisa membeli mesin olahan minyak itu. Kenapa harus dibawa ke sana? Kita bisa beli, tetapi sudah ada mafia di dalamnya itu, yaitu di Pertamina. Nah, mafia di Departemen Agama ini bagaimana supaya ramai orang haji ke Arab Saudi? Buang-buang uang, buang devisa. Yang untung Arab dong. Nah, sekarang pertentangan dan persaingan dengan Ba'lawi ini, Ba'lawi sudah menambah lagi kota Tarim sebagai kota suci. Dan di sana itu adalah orang-orang para wali turunan Kanjeng Nabi itu berseliweran di sana, diceritakan keanehan-anehannya. Maka umroh plus ke Tarim itu. Ini sudah mulai nih. Nah, bagaimana kita, ini mafia kedobolan, kebotolan, botol sekali itu. Orang-orang Nusantara yang tertarik untuk datang ke sana. Orang keliling Nusantara aja begitu indahnya datang ke sono. Itu sudah haji di Indonesia, nggak usah haji ke Arab Saudi. Haji di Monas saja sudah cukup. Ceritakan kehebatan, keagungan tempat-tempat wisata Indonesia. Kalau mau yang Islami ya Islami, pindah ke Islami. Yang wisatanya ya cuma di pinggir pantai, pacaran, ya atur sajalah, jangan melakukan dosa aja. Apalagi ceburin pacarmu ke laut, jangan. Itu harus diperhatikan, saudara-saudara. Ini diperbaiki pandangan kita ke depan ini. Beda sekali dengan agama-agama lain, entah itu Kristen, Buddha, Hindu, Shinto. Tidak pernah menggunakan pedang, tidak pernah memotong-motong kepala orang guna menyebarkan kepercayaan, keyakinan mereka. Lihat saja Inggris menjajah India, tetapi India tetap saja beragama Hindu. Biarin aja, tetapi kemajuan India itu karena penjajahan Inggris. Bahasanya bahasa Inggris, bahasa teknologi, buku-buku panduan itu pakai bahasa Inggris semua. Maka karena orang India itu bahasanya bahasa Inggris, ya lebih pintar, lebih maju orang India daripada Indonesia. Indonesia ini memaksa dan tidak menyebutkan bagaimana penggunaan bahasa Inggris itu sebagai bahasa sekolah. Bahasa Indonesia itu untuk bahasa hiburan saja, tetapi bahasa Inggris harus dijadikan bahasa penting bagi pelajar di Indonesia. Lihat
anak-anak sekolah dari Indonesia dengan anak-anak yang sekolah India, yang Filipin. Orang Filipin lebih maju, lebih hebat di Amerika ini daripada orang Indonesia. Orang Indonesia harus buang waktu 1 tahun minimal untuk belajar bahasa Inggris, baru bisa masuk kerja. Padahal itu kerja rendahan. Tapi kalau Filipina, mereka itu perawat, dokter itu banyak sekali. Dan itu mereka sudah punya rumah, beberapa rumah di Amerika ini. Indonesia masih jengkang-jengking terus menerus sampai sekarang, dan hanya bisa ketemu komunitas Indonesia ke Indonesia, tempat kerja Indonesia dengan Indonesia, tempat ibadah Indonesia dengan Indonesia. Tetap nggak bisa maju, susah maju ini bangsa Indonesia. Ya, ada tujuan-tujuan dagang. Tentara-tentara Islam menyebarkan sayap mereka dengan tujuan memaksa cara hidup dengan agama kepada negara-negara yang dilabraknya saat mencaplok. Banyak orang yang harus habis hidupnya. Di India 1,5 juta manusia kehilangan nyawa selama Islam disebarkan. Maka berdirilah Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh. Perhatikan itu, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, ini negara miskin semua. Tetapi India sekarang menjadi negara yang hebat luar biasa. Orang India Muslim juga lebih maju dari orang Indonesia sama-sama Muslimnya di Amerika ini. Bilang lagi Islam itu sudah sempurna. Gimana itu? Model iman menghancurkan, mengganti tempat ibadah orang asli menjadi masjid. Tetangga mereka dibiarkan susah. Tetapi terlepas dari sistem tangan besi ini, Islam tetap gagal total. Belum pernah dalam sejarah kemanusiaan sebuah kekuatan agama didepak dari begitu banyak negara dengan begitu tegasnya. Mengapa? Kenyataannya beberapa negara itu bahkan sampai kelewatan dan membalas dendam mereka pada Muslim dengan cara yang lebih kejam hari ini. Ada 200 penduduk Muslim India dicabut hak kewargaan negaranya. Mau dikembalikan lagi ke Yaman sana, kembalikan ke Syria, ke negara-negara nenek moyang mereka itu. Kenapa? Karena nenek moyangnya dulu itu melakukan pemaksaan terhadap orang India. Dan berapa banyak kuil, candi, pura Hindu yang dihancurkan oleh Muslim dalam 30 gelombang para sultan-sultan di India. Mengapa negara-negara yang dulunya berstatus negara Islam sekarang malah begitu membencinya? Mengapa mereka begitu jijik pada Islam? Nanti lihat nih Iran. Iran ini akan berbalik arah. Ada yang bilang sudah 50.000 masjid katanya. Sudah bangkrut di Iran. 50.000 apa 5.000 masjid, nggak tahu persisnya. Tetapi ini data-data sahih semuanya. Apa yang membuat orang begitu bisa berontak terhadap penguasa Islam sampai harus membersihkan seluruh negara mereka dari elemen-elemen Islam? Wanita di Iran itu dipaksa pakai jilbab. Bukankah ini menunjukkan bahwa non-Muslim pada akhirnya muncul kembali di mana-mana dan memerangi kekuatan Islam selama berabad-abad di tanah nenek moyang mereka sampai mereka menang? Imam Bonjol melepaskan leher orang Medan itu dan Batak
Batak Karo itu paling menderita dalam masa Imam Bonjol itu. 600.000 nyawa manusia hilang di tangan Imam Bonjol selama 1803 sampai 1833. 30 tahun Imam Bonjol itu menghabisi orang Batak. Tapi sejarahnya ditutup. Sejarahnya tidak kelihatan sekarang ini. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dalam sejarah Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Sriwijaya, Sailendra, Majapahit, Kutai Karnanegara dan sebagainya, perdagangan subur tumbuh bangsa China, India membuat Indonesia begitu kaya budaya sampai menjadi terkenal di seluruh dunia dengan julukan The Golden Spice Islands. Ini membuat pedagang-pedagang Eropa ngiler dan berdatangan untuk mencaplok kekayaan itu. Sekarang Indonesia merupakan negara non-Arab tapi berlagak lebih Arab dari orang Arab. Pengekspor minyak dan gas terbesar, selain juga pengekspor boksit, emas, kayu, timah, karet, minyak, apalah lagi, sawit, timah, besi, batu bara, perak. Dimanapun negara itu tersebar tambang-tambang kekayaan alam ini. Tetapi sumber daya manusianya rendah. Kenapa? Agama Islam sudah sempurna. Haleluya. Ini bukan menghina loh MUI. Nyindir untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Tetapi setelah masuknya Islam Indonesia yang katanya dimerdekakan dengan teriak histeris menjurus kesetanan, wow babar, menjadi salah satu negara termiskin dengan GDP per kapita hanya $2.685 per kapita di setiap tahun. Saya nggak tahu tahun ini apakah sudah naik dengan Prabowo, mengerikan. Memasukkan semua orang-orang yang menipu uang negara itu ke dalam penjara, tangkap. Anak-anak menantu Megawati itu tangkap, itu menantunya itu. Ya, menantu Megawati itu sumber malapetaka bangsa itu. Mentang-mentang anak cucu Soekarno, kita tetap memberikan penghormatan kepada nenek moyang, yaitu Soekarno-Hatta. Tetapi harus membimbing mereka menjadi warga negara terbaik. Tapi jangan coba-coba untuk makan uang negara. Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sudah 270 juta hari ini. Berhasil mendepak sultan-sultan, pemerintah, partai-partai Islam yang diganti dengan kemerdekaan demokratis penuh dan pemerintah kalau bisa sekuler. Demokrasi sekuler. Namun lihatlah sekarang Indonesia yang mayoritas Islam itu malah jauh dari kemakmuran. Bahkan Islam terus-menerus menahan laju kemajuan Indonesia dengan segala cara. Yang paling mengagetkan adalah bahwa konsulat-konsulat Australia di Indonesia menerima permintaan visa sebanyak 380 orang per hari tahun 2002. Jadi hanya sekitar 1.000 orang permohonan yang disetujui. Kebanyakan untuk studi dan visa. 7-14 hari untuk bisnis. Lautan di antara dua negara ini merupakan paling ketat dijaga di dunia untuk menahan masuknya imigran gelap
dari Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Aneh bukan? Orang Indonesia ingin melarikan diri dari salah satu negara dengan hasil alam terkaya di dunia. Pendeta Saifuddin Ibrahim sudah mendapatkan suaka dengan cara aneh dan ajaib tanpa diminta. Political asylum yang diperoleh oleh saya ini hanya didapat dalam 6 bulan, sementara orang bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun untuk mendapatkan status di negara Amerika. Dan negara ini menjadi tujuan utama manusia seluruh dunia karena Amerika menyiapkan masing-masing orang itu untuk datang ke Amerika ini untuk menikmati hasil hukumnya. Hukumnya dulu, bukan makan minumnya. Kalau Amerika itu mengirim satelit, mengirim bomnya itu keluar sono. Di tanah Amerika nggak boleh ada peperangan. Dalam hal konsep Islam, ini tidak aneh. Memang terjadi di seluruh dunia Muslim. Dalam satu insiden 487 imigran gelap Indonesia, Arab, Iran, Afghanistan, ribu loh, datang terus. Nah, Rohingya di Aceh, ada 2.000 orang masuk ke sana. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mampu menampung hanya 2.000 orang itu. Tidak mampu. Kenapa? Hukum Indonesia, hukumnya, mestinya Pak Prabowo yang pernah tinggal di Amerika memperbaiki hukum pelaksanaannya di Indonesia. Hakim-hakim yang jahat, hakim-hakim yang, terutama hakim yang di itu Pak Prabowo, hakim yang telah memvonis MKC, hanya mengatakan bahwa Muhammad itu ditemani jin ketika sholat. Itu divonis 10 tahun oleh hakim di itu Pak Prabowo. Keluarkan KC dari hukuman itu. Sudah terlampau banyak, terlalu lama itu. Si Bambang Siregar penyidik itu tolong, dan hakimnya itu, termasuk 10 jaksa yang tidak beradab itu. Kamarudin Simanjuntak pantas untuk mendapatkan penghormatan sebagai pengacara yang terhormat. Jadi ini penyidik ini otaknya itu Bambang Siregar. Kemudian hakim dan 10 orang jaksa itu. Jadi 3 ini paling jahat ini terhadap MKC. Mohon Pak Prabowo untuk dibebaskan itu MKC itu. Keterlaluan. Hakim macam apa begitu? Ini karena urusan mayoritas. Saudara masih tahu kan, masih mau ngomong tentang agama ini dan kebobrokannya ini. Masih ingat gelombang pengungsi dari Syria dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang mengungsi dan meminta suaka ke Eropa? Ini paradoks Islam. Muslim pada umumnya mengatakan Islam itu damai, tapi saat bersamaan masyarakat dari komunitas masyarakat Muslim melarikan diri dari surga Islam yang damai itu. Ini kemunafikan yang memalukan dengan melarikan diri dari surga Islam. Muslim sendiri membuktikan bahwa Islam memang parah dan tidak ada kedamaian di dalamnya. Dan yang lucu lagi, kenapa Arab Saudi tidak mau menerima pengungsi dari tetangganya? Kok harus melarikan diri ke Eropa, Australia, dan Amerika?
Ada apa ini? Ketika Belanda lawan Israel, itu yang marah, itu yang bikin keributan itu penonton dari Syria, dari Irak, Yaman. Penontonnya sendiri itu dirampok, dipukul, dilecehin. Penonton perempuan dilecehkan oleh yang teriak-teriak 5 kali sehari Allahu Akbar itu. Videonya lengkap. Ya. 40 negara mayoritas muslim sekarang hampir semuanya tidak dan enggan menerapkan syariat Islam. Mengapa? Bahkan setelah syariah disesuaikan untuk adat setempat, misalnya disamarkan dalam bidang perbankan seperti bank syariah, rumah makan syariah, perumahan syariah, harus ditolak karena itu tipuan. Tipuan. Kalau memang muslim setiap hari berkuar-kuar bahwa syariat sebegitu hebat, adil, bijaksana, mengapa negara-negara Islam tidak sudi memberlakukan aturan-aturan Islam itu? Aneh kan? Lagi pula mengapa harus ada 4 aliran syariah saling berbeda? Di dalam Sunni, Syiah, diperlukan minimal 2 saksi untuk membuktikan tindakan pemerkosaan. Sementara dalam aliran Syiah diwajibkan minimal 4 orang saksi. Tidak heran dunia Islam sendiri bingung. Cukup dengan rekaman ini, rekamannya Pak Hakim, saya diperkosa sama Arab, umpama kan gitu, kan bisa. Nggak ada orang yang nyaksiin. Apalagi rumah-rumah di Arab itu temboknya tinggi, halamannya tinggi, diputar sepanjang 1 kilometer, mutarin rumah yang hanya 300 meter, dipertinggi. Mahal sekali rumah di sana, saudara-saudara. Sementara tuan-tuan itu, Habib-Habib Sayyid-Sayyidnya, itu nidurin pembantu semau dia. Dalam negara mayoritas muslim seperti Turki, Kemal Atatürk 1924 menjatuhkan pemerintah dan tata cara hidup Islami dan sepenuhnya mengakhiri hierarki khilafah Islam. Jadi sudah 100 tahun ini. Nah, ini saya senang ini. Tinggal bagaimana menghancurkan agamanya ini. Karena agamanya enggak pantas membentuk republik demokrasi non-muslim dengan mengaplikasikan hukum sipil. Terima kasih Kemal Atatürk. Soekarno senang sekali dengan Kemal Atatürk, Presiden Turki, yang menjadi inspirasi Presiden Soekarno, sehingga tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum Indonesia. Bahkan mufti tertinggi mengutuk Atatürk, Kemal Atatürk, dan mengatakan bahwa Allah akan melampiaskan kemarahannya padanya. Kemal Atatürk dengan tenang menarik tali dan menggantung mufti itu di muka umum dan mengatakan, memangnya gua pikirin, I call the careless. Mufti-mufti lainnya menyusul di tiang gantungan. Setelah itu Islam tidak lagi berkuasa di Turki. Tinggal sekarang ini, bisa nggak mewujudkan Israel Raya itu? Ambil sebagian Turki, mulai dari Mekah, Madinah, Mesir, Syria, Yordan, Libanon, Libas. Itu baru mantap. Jadi agama sangat absurditas.
agama munafik. Mengapa negara mayoritas Islam sebanyak 90% membuang tradisi Islam selama 1200 tahun dan dengan senang menggantinya dengan hukum-hukum non-Islam? Turki adalah salah satu yang harus dan paling dini ditaklukkan pada Islam. Tetapi Muslim sendiri yang pada akhirnya membuang Islam jauh-jauh dari Turki. Kebesaran zaman sebelum datangnya Islam, semua buku sejarah Iran penuh dengan kebesaran dan kemakmuran era pra-Islam. Setelah Ayatullah Khomeini menyatakan Iran sebagai Republik Islam 1979, mata uang Iran senilai 75 rial terhadap 1 dolar. Sekarang nilainya fluktuatif. Sudah 8.614. Karena Islam tidak bisa dipertahankan. Menunjukkan semakin menurunnya nilai tukar mata uang Republik Islam Iran itu, bukan? Ya. Ini hanya angka penukaran resmi. Saya nggak tahu yang terbaru, apalagi memasuki 2025. Realitas, tidak ada bank internasional yang mau menyentuh, apalagi menerima mata uang rial. Nilai di pasar gelap mencapai 25.000 rial per $1. Setelah pendirian Republik Islam sekitar 18-20 juta orang meninggalkan negara mereka. Dan harus ditinggalkan. Tidak ada harapan hidup yang bagus di negara-negara ini. Pirtinyi inyisi idilih, mengapa Muslim sampai membahayakan nyawa mereka untuk lari dari negara-negara Islam mereka yang mereka katakan indah dan hebat, luar biasa. Mengapa Muslim lalu justru mengutuk, mengkritik cara hidup non-Muslim yang memberi mereka kehidupan yang lebih baik? Ini memang kemunafikan dan persepsi mimpi ngelindur paling tinggi. Di Inggris mereka adakan pawai, demo, Syariah law, Syariah law, Syariah law. Bayangkan, hampir sudah berapa puluh orang Muslim yang jadi bupati di Inggris. Mereka sudah menguasai tempat-tempat itu. Tetapi akhir-akhir ini karena kejahatan mereka ini, maka harus diwaspadai Muslim ini. Jelas-jelas menunjukkan kejahatan absolut. Filipina sebelum datangnya Spanyol, negara ini dulu mayoritas Islam. Begitu merasuk dan pemerintah oleh bermacam-macam sultan di belahan selatan sampai kepada pulau paling utara, Luzon, desa-desa, kota-kota, diperintah oleh datuk-datuk Muslim, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kita harus mencegahnya di Indonesia. Jangan seperti itu. Nah, 76% wilayah Filipina, Sultan Sulu adalah sultan yang paling terkenal. Kini 94% dari 77 juta rakyat Filipina adalah penganut agama Katolik. Dulu mayoritas Muslim. Kita harus singkirkan mimpi kita terhadap agama ini. Enggak bisa dikasih hati. Nanti sudah dikasih empelok, minta jantong. Jadi segera saudara-saudaraku di Indonesia putar akal
untuk meninggalkan keyakinan ini dan satu bersama dengan saya menjadikan Indonesia masa hadapan adalah Indonesia yang maju. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.